Selamat malam Pak Junri dan teman-teman sekalian. Mohon maaf sebelumnya karena ada kendala di kamera laptop saya, jadi saya tidak bisa on cam selama presentasi. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan bahasan kelompok kami mengenai analisa kepemimpinan. Industri yang kami pilih adalah PT Medika Loka Hermina Tbk. Next slide. Kelompok 9 terdiri dari 9 anggota kelompok dengan nama dan NIM tertera di slide. Next slide. Untuk profil dan latar belakang didahulukan dibacakan oleh Amelia. Ya baik, terima kasih. Untuk profil dan latar belakang, jadi PT Medika Loka Hermina Tbk ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan dengan fokus utama itu pada pengelolaan jaringan rumah sakit Hermina. Secara legal dan formal, perusahaan ini tuh didirikan pada 7 Mei 1999. Namun kegiatan pelayanan kesehatan ini itu telah dimulai sejak tahun 1985 melalui operasional RS Hermina Jatinegara. Perkembangan industri kesehatan di Indonesia, lalu latar belakang perkembangannya itu karena perkembangan industri kesehatan di Indonesia, terus peningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan medis yang berkualitas, serta implementasi program jaminan kesehatan nasional atau JKN yang mendorong rumah sakit ini tuh untuk terus bertransformasi menjadi organisasi profesional berbasis tata kelola korporasi. Dalam konteks ini, Hermina juga itu berkembang dari rumah sakit dengan fokus ibu dan anak menjadi rumah sakit umum dengan berbagai layanan spesialis tanpa meninggalkan nilai sosial pelayanan kesehatan. Selanjutnya bisa next slide. Selanjutnya, perkembangan kepemimpinan. Seiring pertumbuhan kebutuhan layanan kesehatan nasional, PT Medika Loka Hermina Tbk melakukan ekspansi jaringan rumah sakit ke berbagai wilayah Indonesia, seperti meningkatkan kapasitas tempat tidur, serta memperkuat sistem manajemen dan standar pelayanan medis. Momentum ini penting dalam perjalanan perusahaan terjadi pada tahun 2018 melalui penawaran umum perdana saham atau IPO di Bursa Efek Indonesia yang memperkuat struktur pemodalan dan transparansi perusahaan sebagai entitas publik. Saat ini, perusahaan dipimpin oleh Hasmoro selaku Direktur Utama. Kepemimpinan perusahaan menekankan keseimbangan antara orientasi bisnis dan tanggung jawab sosial, dengan visi jangka panjang untuk menjaga kualitas layanan, keselamatan pasien, serta profesionalisme tenaga medis di tengah dinamika industri kesehatan. Dan untuk fenomena di permukaan atau event and patterns, nah dari event itu kita sudah melakukan ekspansi ke berbagai rumah sakit dan bekerja sama dengan BPJS untuk kita bisa mencangkup semua masyarakat yang menggunakan BPJS maupun tidak. Nah, selanjutnya yaitu transformasi layanan yang sedang berjalan. Nah, untuk yang patterns-nya, itu apa sih yang udah terjadi berulang kali? Yang pertama pertumbuhan yang konsisten dan terencana, dan yang kedua strategi jangka panjang yang stabil. Next slide. Nah, akar apa yang menggerakkan dari seluruhnya ini itu harus ada fondasi di bawahnya ini. Nah, itu fondasi yang pertama yaitu tata kelola perusahaan dan SOP yang terintegrasi, dan yang kedua model bisnis yang mengutamakan keberlanjutan. Nah, kedua hal ini adalah sebuah bentuk hal yang penting dikarenakan untuk memulai semuanya itu harus ada peraturan yang harus dituruti. Dan untuk model bisnis itu menurut saya itu juga sangat amat penting karena mencangkup visi dan misi dari perusahaan itu sendiri. Dan untuk yang mental models itu ada 3. Kesehatan adalah kebutuhan fundamental, dan yang kedua kepercayaan masyarakat sebagai aset utama, dan yang ketiga profesionalisme tanpa kompromi. Ini juga salah satu hal yang penting. Untuk yang poin 2 itu karena ini perusahaan yang harus dapat dipercaya oleh berbagai masyarakat, jadi di situ hal yang paling penting
yang harus dikencengin. Dan yang ketiga, profesionalisme tanpa kompromi, walaupun ini pekerjaan yang menurut saya ini pekerjaan yang sangat amat rumit, jadi membutuhkan profesionalisme itu juga tinggi ya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya adalah kita masuk ke dalam analisis kepemimpinan yang pertama, yaitu think other first, yang diawali dengan prinsip add value atau memberikan nilai tambah kepada para karyawan. Nah, teman-teman, coba kita bayangkan sebentar rasanya menjadi seorang dokter atau perawat. Profesi ini memiliki beban mental yang sangat berat karena berurusan langsung dengan nyawa manusia dan ilmunya harus terus diupdate. Nah, pemimpin Hermina sangat paham akan hal ini. Mereka tidak hanya menuntut para staf medis untuk terus bekerja mengejar target, tetapi mereka benar-benar hadir untuk memberikan modal atau nilai tambah. Salah satu wujud nyatanya adalah dengan mendirikan Hermina Learning Center atau HLC. Bagi Hermina, ini bukanlah sekedar formalitas untuk mencari sertifikat, tetapi HLC benar-benar difungsikan sebagai pusat pelatihan dan wadah peningkatan kompetensi. Tujuannya yaitu agar para tenaga medis Hermina bisa terus belajar penanganan medis terbaru, menaikkan kapasitas diri, dan pada akhirnya merasa lebih jauh percaya diri serta aman saat melayani pasien setiap harinya. Lalu ada yang kedua, express gratitude atau mengekspresikan rasa terima kasih. Nah, seringkali kita melihat sebuah perusahaan hanya mengucapkan terima kasih kepada karyawan sebatas lisan, tetapi kepemimpinan di Hermina melangkah lebih jauh daripada itu. Mereka menyadari bahwa validasi atas kerja keras adalah motivasi terbesar seseorang. Oleh karena itu, pimpinan secara rutin dan terstruktur mengadakan program penghargaan karyawan teladan. Lalu yang ketiga, itu ada serve unconditional atau melayani tanpa syarat. Normalnya, fokus sebuah rumah sakit swasta ya murni untuk mengobati pasien yang datang berobat dan mencari keuntungan dari sana. Namun, pimpinan Hermina memiliki wawasan yang lebih jauh besar. Mereka melayani tanpa syarat demi kemajuan bangsa. Nah, bentuk konkret dari Hermina adalah pimpinan mengambil langkah besar dengan menjadikan jaringan Rumah Sakit Hermina sebagai rumah sakit pendidikan afiliasi. Salah satu contoh nyatanya adalah kolaborasi mereka dengan dunia perguruan tinggi seperti bekerja sama dengan Universitas Indo Global Mandiri atau IGM. Kolaborasi ini dilakukan agar rumah sakit dan universitas bisa melakukan transfer knowledge atau transfer ilmu. Nah, artinya Hermina membuka pintu selebar-lebarnya untuk mendidik calon-calon tenaga kesehatan profesional di masa depan agar Indonesia memiliki sumber daya medis yang handal. Lalu untuk analisis kepemimpinan yang kedua, yaitu ada expect the best. Yang pertama, optimism. Teman-teman pasti masih ingat masa-masa ketidakpastian ekonomi pasca pandemi kemarin. Nah, pada saat itu, banyak sekali perusahaan yang ketakutan menahan dana investasi dan memilih wait and see. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi pimpinan Hermina. Di tengah-tengah ketidakpastian itu, mereka justru memancarkan optimisme yang sangat luar biasa. Contoh nyatanya adalah Rumah Sakit Hermina berani mengambil resiko untuk menjadi pelopor pertama yang meresmikan fasilitas rumah sakit berstandar internasional di IKN. Inilah bukti bahwa pemimpin sejati melihat peluang besar di balik ketidakpastian. Lalu yang kedua ada fail forward atau yang kedua adalah fail forward dalam mengelola 52 rumah sakit pada akhir tahun 2024. Dengan belasan ribu karyawan, sangat mustahil jika operasionalnya berjalan 100% sempurna tanpa celah. Pasti ada kesalahan, human error, atau bahkan potensi kecurangan. Seorang pemimpin dengan karakter fail forward tidak akan menganggap temuan kelemahan itu sebagai aib yang harus disembunyikan. Nah, sebaliknya, pimpinan Hermina justru merangkul hal tersebut dengan menyediakan whistleblowing system atau sistem pelaporan pelanggaran yang sangat aman dan rahasia yang ditunjukkan pada gambar yang tertera di slide. Kita bisa mengirimkannya melalui surat menyurat, surat elektronik, atau email, telepon, bahkan layanan WhatsApp. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kania.
Baik, untuk selanjutnya itu adalah poin ketiganya, Remember Win. Pada Remember Win ini, contoh nyata di Rumah Sakit Hermina adalah mengevaluasi dan juga menduplikasi kesuksesan mereka. Seperti banyaknya meraih keberhasilan seperti WSO Angels Award untuk diterapkan di cabang lainnya. Jadi pada intinya, pimpinan Rumah Sakit Hermina ini menggunakan rekam jejak sukses mereka sejak tahun 1985 sebagai landasan memori keberhasilan untuk berekspansi ke 51 rumah sakit pada tahun 2024. Jadi definisinya adalah secara sadar pemimpin Rumah Sakit Hermina ini mengingat kembali kesuksesan masa lalu untuk bisa mempertahankan optimisme saat menghadapi situasi sulitnya. Kemudian yang selanjutnya adalah poin next slide. Ya, adalah poin point respond with courage. Jadi point respond with courage ini dibagi jadi 3. Yang pertama adalah acknowledge your fears. Di contoh gambar ini merupakan contoh kebakaran yang terjadi di Rumah Sakit Hermina, Bekasi. Jadi rumah sakit ini menghadapi ketakutan tapi menjadi keberanian untuk bisa mengambil keputusan. Contoh nyatanya ini adalah merespon ancaman dengan keberanian, yaitu walaupun mengancam keselamatan pasien, kelangsungan layanan medis, namun harus dicapai dengan keberanian nyatanya. Jadi pada intinya adalah pemimpin yang berani di Rumah Sakit Hermina ini bukan yang tidak punya rasa takut, tapi yang mau mengakui ketakutannya secara terbuka agar bisa merumuskan strategi pencegahan atau mitigasi yang tepat. Yang kedua adalah poin embrace risk. Jadi pada intinya di contoh di atas ini tadi sudah dijelaskan oleh Tiara di poin sebelumnya adalah optimism. Jadi di sini pemimpin Rumah Sakit Hermina berani untuk bisa merambah Hermina di IKN dan melakukan IPO pada 2018 di tengah ketidakpastian pasar. Ya, jadi di sini keberanian itu menjadi poin pentingnya untuk bisa bertransformasi, mencerminkan orientasi inovasi dan kredibilitas manajemen di hadapan pemangku kepentingan. Yang ketiga ada initiate action yang sudah dijelaskan juga pada pertama kali yaitu oleh Amel bahwa Rumah Sakit Hermina ini bisa mengadakan JKN, jadi pencetus JKN. Jadi pada Rumah Sakit Hermina ini, pemimpinnya tidak menunggu kondisi sempurna untuk bisa berani mengambil langkah pertama dan bisa ditempa oleh pengalaman-pengalaman yang sebelumnya menjadi keberanian yang harus dilatih untuk bisa mengeksekusi tindakan nyata yang barunya. Kemudian next slide. Slide adalah accept responsibilities. Pada poin pertama ini ada own your role. Jadi di own your role ini pemimpin Rumah Sakit Hermina bertanggung jawab penuh atas seluruh proses hingga hasil akhir, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Contoh nyatanya adalah di Hermina ini ada strategi dokter partnership di mana dokter spesialis ini diajak menjadi pemegang saham agar bisa memiliki tingkat kepemilikan yang tinggi terhadap pelayanan. Jadi pemimpin Rumah Sakit Hermina ini bisa mengampu value partnership untuk bisa merasakan rasa kepemilikan ownership penuh terhadap peran dan tanggung jawab yang dipercayakan. Kemudian selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Dini. Jadi Hermina menerapkan 3 poin. Jadi dengan tindakan nyatanya, yakni mereka menerima feedback dari para pasien dan memberikan upgrade berkaitan dengan fasilitas kesehatan. Yang pertama itu ada integritas dan pembeda pemimpin efektif, yang dimana itu mengakui kesalahan merupakan cerminan nyata dari integritas, kejujuran, serta keberanian moral seorang pemimpin. Dalam praktik kepemimpinan, tidak semua pemimpin mampu bersikap terbuka terhadap kekeliruannya karena adanya kekhawatiran terhadap reputasi ataupun otoritas. Yang kedua ada mendorong psychological safety dan continuous improvement. Jadi Hermina juga memberikan sikap terbuka dalam mengakui kesalahan yang dimana memiliki dampak signifikan terhadap terciptanya psychological safety dalam organisasi. Jadi pemimpin yang ada di era Hermina menunjukkan bahwa kesalahan itu dapat dibicarakan secara terbuka tanpa takut untuk dihukum. Kemudian karyawannya berasa lebih aman untuk menyampaikan ide, kritik maupun potensi masalah. Kemudian yang ketiga ada kunci adaptasi dalam transformasi. Yang dimana di sini ada kasus PT Medica Loka Hermina
TBK dan KRIS dalam konteks transformasi organisasi, kemampuan mengakui kekurangan menjadi faktor kunci dalam proses adaptasi terhadap perubahan kebijakan, seperti implementasi KRIS pada program JKN yang tadi sebelumnya dibacakan oleh Kania. Bagi PT Medika Loka Hermina Tbk, langkah ini menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan infrastruktur, kualitas layanan, serta efisiensi operasional. Next slide. Kemudian ada give rise atau memberikan dukungan yang dimana terdiri dari 3 poin utama, yaitu meningkatkan motivasi dan perilaku positif. Jadi untuk poin ini, pemberian apresiasi ini memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan motivasi karyawan sekaligus memperkuat perilaku positif yang ada di tempat kerja. Jadi ketika karyawan dapat pengakuan atau validasi terhadap kontribusi dan pencapaiannya, mereka juga bakal ngerasa mereka itu di-respect ataupun dihargai, serta termotivasi untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya. Hal ini juga sejalan sama konsep reinforcement, yang dimana perilaku ini diberikan penghargaan yang cenderung akan diulang. Kemudian yang kedua adalah membangun hubungan dan loyalitas karyawan. Pujian yang tulus serta relevan ini mencerminkan empati serta perhatian pemimpin terhadap karyawan. Hal ini juga berkontribusi dalam membangun hubungan yang lebih kuat antara pemimpin dan tim. Ketika karyawan merasa dihargai secara personal maupun profesional, mereka akan memiliki keterikatan emosional yang lebih tinggi terhadap organisasi. Kemudian yang ketiga itu ada apresiasi sebagai strategi kepemimpinan atau MCU. Jadi di era seminar ini juga melakukan penyediaan medical check-up terhadap karyawannya. Fasilitas ini juga mencerminkan adanya perhatian organisasi terhadap kesehatan fisik ataupun mental karyawan yang merupakan aset utama dalam operasional perusahaan. Next slide. Kemudian ada Hang of Wisdom. Yang pertama ada design plan. Jadi yang pertama itu adalah perencanaan strategis berbasis pengetahuan. Itu adalah perencanaan strategis yang efektif berangkat dari pemanfaatan pengetahuan, pengalaman, serta data yang relevan. Jadi pemimpin juga harus mengolah informasi menjadi strategi yang cukup sistematis, terstruktur, dan terukur, sehingga keputusan yang diambil ini tidak bersikap spekulatif. Yang kedua, ada adaptif terhadap perubahan lingkungan. Lingkungan bisnis yang dinamis menuntut organisasi untuk memiliki perencanaan yang fleksibel serta adaptif. Pemimpin juga perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi maupun perubahan regulasi. Kemudian yang ketiga ada efisiensi risiko dan kualitas karyawan. Dalam konteks layanan kesehatan seperti PT Medika Loka Hermina Tbk, perencanaan juga harus menjamin kualitas pelayanannya tetap terjaga. Mereka juga tetap mengintegrasikan efisiensi dan kualitas. Organisasi dapat meningkatkan kinerja sekaligus memenuhi standar layanan yang ditetapkan. Kemudian ada mentors. Yang pertama itu ada memperluas wawasan dan perspektif. Jadi itu melibatkan mentor untuk memungkinkan pemimpin memperoleh sudut pandang yang lebih luas dalam memahami suatu permasalahan. Hal ini juga membantu pemimpin untuk menghindari bias dalam pengambilan keputusan. Kemudian kedua ada meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Ini tuh lebih kayak feedback ataupun masukan dari mentor ataupun praktisi berpengalaman yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Kemudian yang ketiga itu ada mendukung inovasi dan kolaborasi. Jadi ini kolaborasi dengan mentor ataupun pihak eksternal yang mendorong terciptanya inovasi dalam organisasi. Contohnya si PT Medika Loka Hermina Tbk ini, dia menggandeng berbagai mitra dalam transformasi digital juga. Jadi ini tuh termasuk pendekatan kolaboratif yang nggak hanya meningkatkan kualitas inovasi aja, tapi juga memperkuat daya saing organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga itu ada Learn Daily, yang terdiri dari 3 poin juga. Itu ada pembelajaran berkelanjutan ataupun continuous learning, yang dimana ini merupakan kunci bagi pemimpin untuk tetap relevan di tengah perubahan yang cepat. Kemudian proses ini juga nggak hanya dilakukan di pendidikan formal, tetapi si PT Medika Loka Hermina ini juga sudah menerapkan continuous learning, salah satunya dengan mengikuti forum Indonesian Health Conference. Kemudian yang kedua, meningkatkan adaptabilitas dan responsivitas. Ini menuntut kita untuk kebiasaan belajar setiap hari, membantu pemimpin menjadi lebih adaptif terhadap perubahan. Kemudian yang terakhir ada pengembangan kompetensi secara menyeluruh. Jadi Learn Daily ini nggak hanya fokus untuk peningkatan hard skill-nya aja, tapi juga pengembangan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, serta taking decision.
Jadi kombinasi kedua aspek ini juga cukup penting dalam membentuk kepemimpinan yang efektif. Dengan kompetensi yang seimbang, pemimpin juga dapat mengelola tim dengan lebih baik serta mengambil keputusan yang bijaksana. Next slide. Baik, dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan terkait dengan kepemimpinan di PT Medica Loka Hermina, dapat kami simpulkan diantaranya beberapa aspek, diantaranya yaitu pemerataan akses kesehatan berkualitas. Keputusan berani Pak Dr. Hasmoro menjadikan Hermina pelopor pendukung penuh JKN atau BPJS. Hasilnya, Hermina mampu melayani lebih dari 8,8 juta kunjungan pasien per tahun di 51 rumah sakit yang tersebar di 16 provinsi. Aspek kedua yaitu pemerataan infrastruktur dan ekonomi daerah. Keberanian ini mengambil resiko menjadi pelopor fasilitas kesehatan berstandar internasional di Ibu Kota Nusantara. Hermina juga menyerap kurang lebih 18.000 tenaga kerja, di mana 58% merupakan tenaga kerja lokal. Aspek yang ketiga yaitu kontribusi nyata di bidang pendidikan. Dalam kontribusi ini, PT Medica Loka menyalurkan beasiswa bagi ratusan siswa kurang mampu untuk menjadi tenaga medis profesional dan mentransformasi Hermina menjadi rumah sakit afiliasi pendidikan di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah membangun bisnis berbasis nilai sosial, di mana dalam peningkatan aksesibilitas dan standarisasi layanan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau berbagai lapisan ekonomi, dengan visi ekspansi yang agresif namun terukur, beliau berhasil mentransformasi Hermina dari rumah sakit spesialis menjadi jaringan rumah sakit umum yang tersebar di puluhan kota, sehingga mengurangi ketimpangan fasilitas medis antar wilayah. Contoh konkretnya adalah keberanian Hermina menjadi pelopor pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di Ibu Kota Nusantara atau IKN, yaitu RS Hermina Nusantara, serta komitmennya dalam mendukung program JKN BPJS Kesehatan di hampir seluruh cabangnya. Hal ini membuktikan bahwa kepemimpinannya perusahaan tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dengan menyediakan layanan medis yang canggih, aman, dan terjangkau bagi jutaan rakyat Indonesia. Next. Kemudian refleksi dari kelompok kami yang pertama adalah mendobrak stigma tradisional di mana sosok Dr. Hasmoro merupakan bahwa beliau merupakan jenis pemimpin yang melayani, di mana mampu mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dengan profesionalisme korporasi. Kelompok melihat bahwa kekuatan utama kepemimpinannya terletak pada kerendahan hati untuk menempatkan kesejahteraan orang lain, baik pasien maupun karyawan sebagai prioritas utama melalui filosofi think other first. Next. Baik, aspek yang selanjutnya dari refleksi adalah resiliensi di tengah krisis. Dalam menghadapi pandemi, aturan Omnibus Law dan ekspansi ke IKN, pemimpin mengajarkan kelompok untuk tidak lari dari ketakutan, mengkalkulasi resiko, dan berani bertindak. Krisis itu dapat menciptakan ketidakpastian, tetapi pemimpin harus menanamkan pola pikir bahwa ketakutan harus dihadapi, bukan dihindari. Dengan perhitungan resiko yang matang, keputusan tetap bisa diambil secara berani dan strategis. Lalu aspek yang selanjutnya adalah maju melalui evaluasi. Membudayakan evaluasi terbuka, mengajarkan bahwa kelemahan sistem bukan aib, melainkan batu loncatan untuk tumbuh lebih tangguh. Evaluasi terbuka dapat membangun transparansi dan kepercayaan. Kelemahan tidak harus disembunyikan, tetapi diperbaiki bersama agar organisasi semakin kuat dan adaptif. Lalu aspek yang terakhir adalah tanggung jawab dan terus belajar. Kepemimpinan sejati adalah mengambil kepemilikan penuh atas misi sosial, serta memiliki rasa haus untuk terus belajar guna beradaptasi dengan kemajuan digital medis. Pemimpin harus bertanggung jawab penuh atas dampak yang dihasilkannya. Di era digital medis yang terus berkembang, semangat belajar menjadi kunci agar tetap relevan dan kompetitif. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai topik analisa kepemimpinan terhadap PT Medica Loka Hermina Tbk. Mohon maaf atas kekurangan yang terjadi selama presentasi berlangsung. Terima kasih.